Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sampai di rumah, Altar pun disambut sukacita oleh omanya. Rumah yang besar itu selalu sepi. Tapi bila Altar datang, maka akan seperti pasar. Sudah makan belum cucu oma? Altar kecil menggeleng. Ia menyandarkan kepalanya pada pundak sang oma. Altar memang manja sekali pada omanya itu. Mungkin karena dari bayi sering bersama dengan Busadewo yang gendong Altar dari baru lahir, yang merawat Altar pas masih di perut ibunya. Mungkin itu yang membuat keduanya sangat dekat. Oma punya banyak makanan buat Altar. Ayo, tinggal mau yang mana? Busadewo langsung menggendong Altar menuju ke dalam, sedangkan Kanina, ia duduk di ruang tamu seorang diri karena Gara sedang berbincang dengan papanya. Tin, tin, tin. Gendis menekan klakson saat mobil yang ditumpanginya berhenti tepat di samping mobil abangnya, seolah memberitahu pada penghuni rumah bahwa ia sudah datang. Tahu Mas Gara datang, ia tadi tidak mau diantar Andika Risano yang sering disapa Dika. Pria 28 tahun itu sudah 5 bulan ini berkencan dengan dirinya. Mas, panggil Gendis saat melihat kakaknya ada di rumah. Dengan senyum yang mengembang dan semanis gula, ia memeluk Gara yang kala itu duduk sambil bicara dengan papanya. Padahal tidak jauh dari sana ada Kanina, tapi Gendis seolah tidak melihat, menganggap Kanina benda mati, sama sekali tidak menghargai iparnya tersebut. Bahkan Gendis sampai cuek pada pacarnya sendiri. Ketika ada Gara, Dika pun seolah tak nampak. Gendis benar-benar sudah terobsesi pada kakaknya tersebut. Apa kabar, Dik? Sapa Gara yang melihat Dika yang seperti dicuekin oleh adiknya. Baik, Mas. Dika menjawab cukup singkat. Sebenarnya ia merasa terganggu dengan sikap Gendis bila di dekat Gara. Pria itu menangkap sesuatu yang kurang wajar, tapi entahlah, mungkin dugaannya salah. Dis, masuk sana, buatin Dika minum. Titah Gara pada adik perempuannya itu. Biasanya juga ambil sendiri. Celetuk Gendis. Ia masih ingin berlama-lama duduk di samping Gara. Melihat hal itu, Dika sedikit kurang nyaman. Akhirnya ia memilih duduk tidak jauh dari Kanina. Karena beberapa kali pernah bertemu, keduanya pun sudah saling mengenal. Altar mana, Mbak? Tanya Dika sekedar basa-basi. Ada sama mama di dalam. Oh, Dika bingung mau ngobrol apa lagi. Sampai keduanya sama-sama nonton TV dan terkekeh bersama. Kontan hal itu menarik perhatian Gara. Dilihatnya sang istri yang tertawa lepas di depan TV dengan Dika, kekasih Gendis. Belum lama ketemu aja sudah akrab. Cibir Gendis dengan pelan. Namun Gara dapat mendengarnya dengan jelas. Gendis malah sengaja memanasi sang kakak agar kakaknya itu benci dengan Kanina. Entah berhasil apa tidak, yang jelas ekspresi wajah pria itu mulai mengeras. Nin, tawa Kanina terhenti ketika Gara menyebut namanya. Iya, Mas. Kanina yang dari tadi dicuekin karena Gara asik ngobrol santai dengan papanya dan ketambahan Gendis yang terus merangsek suaminya itu. Ia pun beranjak mendekati Gara, berjalan dengan wajah biasa, meski hatinya tidak nyaman melihat Gendis yang bergelayutan manja pada suaminya. Sedari tadi ia sudah melirik lewat ekor matanya. Rasanya lama-lama kok tidak wajar. Jadi selama ini Kanina tidak tahu kalau keduanya tidak memiliki hubungan darah. Ia mengira mungkin Gendis saking sayangnya pada sang kakak. Kini sambil berjalan ke arah mereka, ia mencoba menahan diri. Tidak apa-apa jika sangat dekat. Berkali-kali ia menepis rasa curiganya. Sebab bila dilihat dari cara Gendis menatap Gara, sebenarnya Kanina curiga sejak lama. Tapi ia tepis dengan anggapan bahwa keduanya adalah saudara. Tidak mungkin lebih. Tidak mungkin kan adik mencintai kakaknya sendiri? Kanina yang polos dan lugu berpegang pada hal tersebut. Altar mana? Tanya Gara saat Kanina sudah ada di dekatnya.
Sama mama, jawab Kanina. Sudut matanya masih melirik lengan Gara yang dipegang Gendis. Lama-lama kok ia jadi risih juga ya. Ia yang istri sahnya saja jarang mengumbar kemesraan di tempat umum. Duduk sini. Gara menarik kursi di sebelahnya, meminta Kanina duduk di dekatnya. Daripada tertawa tidak jelas bersama Dika di sana, Kanina pun menurut. Ia duduk di sebelah kanan suaminya, sedangkan Gendis duduk di sisi yang lain. Gara juga menarik lengannya yang semula dibuat mainan oleh adiknya itu. Tentunya hal tersebut membuat Gendis jadi masam. Kalau ada Kanina, Gara pasti sudah lupa dengannya. Kanina benar-benar sudah mengalihkan dunia sang kakak. Padahal itu wanita tidak ada bagus-bagusnya. Sekiranya itu yang ada di benak Gendis saat ini. Pada ngumpul semua. Nah, ada Tante Gendis sama Om Dika. Tante main sama Altar ya. Bu Sadewo datang sambil menggandeng tangan Altar yang berjalan sangat cepat menuju pangkuan papanya. Males, ucap Gendis dalam hati dengan jengkel. Ia kan dari Altar masih di kandungan, sudah benci sekali sama anak dan ibunya itu. Gendis itu tipe-tipe manusia yang memiliki penyakit akut, penyakit hati yang sulit diobati, iri, dengki, cemburu yang tidak pada tempatnya. Mungkin RSJ adalah tempat yang cocok untuk gadis seperti itu. Wah, sudah gede ya. Kapan nih dibuatin adek? Celetuk Dika yang kala itu sudah duduk bergabung dengan mereka. Bu Sadewo pun melirik putranya. Entah mengapa, sudah 3 tahun menikah, kok Gara belum punya anak juga. Sedangkan Gara, wajahnya langsung dingin. Perkara anak itu urusan Tuhan. Dia juga tidak tahu mengapa belum dikasih. Yang jelas keduanya sudah periksa ke dokter dan hasilnya bagus. Hanya saja memang belum diberi kepercayaan pada yang di atas. Coba ke dokter, titah Tuan Kusuma. Padahal selama ini ayah dari Gara tersebut jarang sekali ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Gara mulai tidak nyaman dengan bahasan seperti sekarang ini. Sedangkan Gendis, sudut bibirnya nampak terangkat. Sepertinya ia senang karena sang kakak tidak mendapat keturunan dari Kanina. Doanya terkabul. Yes, gadis itu tersenyum licik dalam hati. Makan yuk, sepertinya Bibi sudah selesai menyiapkan semuanya. Bu Sadewo mencoba mencairkan suasana karena ia merasakan ketegangan ketika membahas anak di depan Gara. Bagaimanapun juga, Gara kan pria dan Kanina sudah terbukti bisa memiliki anak. Jangan-jangan Gara mandul. Selesai makan, Gara lantas naik ke lantai atas menuju kamarnya. Pria itu nampak murung, terhitung sejak keluarga besarnya membahas anak. Sedangkan Altar, anak itu sudah dikelilingi banyak mainan. Meskipun bukan cucu kandung, Bu Sadewo terlihat tulus sayang pada anak Kanina tersebut. Mah, Nina ke atas dulu. Iya, biar Altar sama mama. Di atas sofa sana, Gendis menatap dengan sebal. Padahal ia sedang bersama Dika. Tapi pikirannya malah traveling kemana-mana. Klek, Kanina membuka pintu kamar. Dilihatnya Gara sedang di balkon sambil menghisap benda pipih yang ia apit dengan jari. Padahal Gara jarang sekali berteman dengan kepulan asap tersebut. Pasti kali ini sangat banyak pikiran. Kok merokok, Mas? Nggak baik untuk kesehatan. Kenapa? Tanya Gara dengan datar. Tanpa menoleh, matanya menatap kosong pada langit yang terlihat hampa. Biar mandul sekalian, tambah Gara. Nadanya sinis. Mungkin ia juga bertanya-tanya, mengapa tidak bisa membuat Kanina hamil juga. Hidup sehat sudah, melakukan kegiatan itu secara rutin juga sudah. Lalu salahnya di mana? Ya sudah, daripada pusing, ia pun melampiaskan dengan menyesap benda pipih tersebut. Setidaknya mengurangi beban pikiran. Set, Kanina merebut benda itu, kemudian membuang ke tempat sampah. Kanina nggak suka lihat Mas merokok. Kanina mengambil paksa bungkus yang tadi ada di atas meja, kemudian memasukkan ke dalam tempat sampah lagi. Jangan nambah pusing Mas. Sentak Gara yang memang lagi tertekan. Kanina diam sesaat.
kemudian mendekat sambil jinjit kecil. Cup, masih pusing. Bagaimana mau pusing kalau Kanina sudah pandai menggoda? Ia pun tidak bisa menyembunyikan senyumnya lagi. Serak, tangannya meraih gorden jendela, menutupnya dengan rapat. Kalau dibuat di sini, siapa tahu jadi. Dicoba dulu. Mau ngapain? Nanti altar nyariin, Mas. Kanina memutar bola matanya. Ia sedikit panik saat Gara sudah sangat dekat dengannya. Pakai acara menutup gorden segala. Jangan-jangan Gara minta jatah sekarang. Waduh, mana masih pagi. Di rumah mertua lagi. Benar-benar uji nyali. Kalau kebetulan anaknya nyari, kan gawat. Sebentar aja, kamunya sih mancing-mancing. Gara malah menyalahkan Kanina. Habisnya Kanina yang mulai tium-tium. Kan bukan salah Gara jadi ke bawah suasana. Aduh, nanti saja di rumah. Kanina memalingkan wajah, menepis wajah Gara yang sudah menempel pada lehernya. Mana bisa nanti. Cup. Kanina pun tak bisa berkutik lagi. Kalau Gara sudah meminta, biasanya ia akan patuh. Gara sampai pernah bertanya, mengapa Kanina tidak pernah meminta duluan? Dan jawabannya sangat singkat, malu. Lalu, apa sekarang Kanina juga masih merasa malu? Sepertinya malunya hilang kalau Gara mulai beraksi. Hanya malu di awal, karena menit berikutnya Kanina yang malah memimpin. 5 menit kemudian, tok tok tok. Nin, bawa ganti tidak? Ini altar bajunya basah ketumpahan jus. Bu Sadewo sedang menunggu di depan pintu kamar Gara tanpa curiga. Sedangkan Kanina, ia langsung turun dari tubuh suaminya. Gara terkekeh melihat wajah polos Kanina. Wanita itu buru-buru memakai bajunya lagi. Iya mah, bentar. Kanina mengatur nafas, kemudian mengambil baju ganti untuk altar. Sampai berjalan menuju pintu, ia merapikan bajunya yang kusut dan tidak lupa menarik selimut untuk menutupi Gara yang begitu santainya tanpa mengenakan apa-apa. Klek, ini mah. Kanina membuka sedikit pintunya. Mana Gara? Tanya Bu Sadewo dengan berbisik. Ada. Kanina tidak bisa berkata-kata, hanya melipat bibir, terlihat gugup dan canggung. Bu Sadewo juga mengamati Kanina, kenapa rambutnya berantakan dan kancing bajunya ada yang tidak sesuai. Oh, ya sudah, lanjutkan. Kanina menutup matanya rapat-rapat, malu sekali. Sepertinya sang mertua tahu apa yang sedang keduanya lakukan.